Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang komponen dan peralatan with area network pada mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau biasa disebut dengan jaringan WAN. Yang pertama, komponen dan peralatan WAN adalah Reveator adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal yang akan dikirim agar dapat diteruskan ke komputer lain pada jarak yang jauh. Reveator bekerja pada lapisan fisikal dan tidak memiliki suatu tingkat kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir sinyal atau informasi yang dikirim. Reveator biasanya digunakan pada topologi bus, di mana sinyal hanya diperkuat dari suatu segmen kabel ke segmen kabel lainnya. Contoh dari Reveator: jika kita mempunyai dua ruangan di mana ruang satu terdapat akses point. Nah, akses point ini yang biasa mengirimkan atau memberikan sinyal WiFi atau sinyal wireless kepada komputer-komputer atau handphone. Nah, sedangkan di ruang 2 kita juga membutuhkan sinyal dari akses point agar komputer atau handphone kita bisa mengakses ke internet. Sayangnya di ruang 2 ini kita tidak dapat sinyal dari akses point. Nah, maka dari itu kita membutuhkan yang namanya Reveator, di mana Reveator ini akan menerima atau mengambil sinyal dari akses point dan menyebarkannya lagi di ruang 2. Jadi dengan Reveator ini ruang 2 mendapat sinyal dari akses point ruang 1. Yang kedua, switch. Switch adalah suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Adapun fungsi dari switch ialah menjadikan konsentrator yang dapat menerima serta membagikan data antara perangkat komputer. Ada beberapa fungsi switch yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, looping avoidance, yaitu looping merupakan perputaran data yang terjadi di port switch saja, di mana switch bisa dipakai untuk mencegah terjadinya looping ketika menerima data yang tidak diketahui tujuannya. Kemudian, data yang diterima akan diteruskan ke IP address tujuan melalui pemblokan di salah satu port yang terhubung dengan perangkat lainnya. Yang kedua, meneruskan data frame. Switch juga dipergunakan untuk menyaring dan meneruskan data frame ke alamat yang sedang dituju. Selain mengirimkan data ke alamat tujuan, penerusan data frame juga akan dilanjutkan ke alamat MAC dan port tertentu. Hal ini dapat mengurangi adanya peristiwa tabrakan saat proses pengiriman data. Yang ketiga, address learning. Address learning pada switch berfungsi mencatat alamat MAC antara perangkat jaringan yang sedang terhubung. Saat switch sedang proses penerima data, maka switch juga melakukan pencatatan MAC address dari pengiriman sekaligus mempelajari kemana arah data tersebut akan terkirim. Yang ketiga, router. Router adalah suatu perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologinya. Contoh dari router ialah di mana kita mempunyai dua jaringan komputer yang berbeda. Yang pertama, jaringan dengan network A, yaitu 192.168.0.0, dan untuk network B dengan network ID-nya 200.100.0.0, di mana dua jaringan komputer ini tidak akan bisa terhubung kecuali kita menggunakan router, karena fungsi router adalah menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Yang kelima, media transmisi, di mana media atau jalur yang digunakan untuk membawa informasi dari pengirim ke penerima. Media transmisi dapat dibagi menjadi dua, yaitu media wired dan media wireless.
Media with atau media dengan menggunakan kabel yaitu jenis media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel pasangan terpilih, kabel serat optik, dan kabel koaksial. Contoh dari kabel tersebut seperti gambar di bawah ini, yaitu kabel UTV atau Twisted Pair Cable. Yang kedua, kabel fiber optik atau kabel yang menggunakan cahaya, dan yang ketiga kabel koaksial kabel. Yang kedua, yaitu media yang tidak diturunkan atau media menggunakan wireless. Media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik yang menuntunnya. Media ini lebih dikenal dengan istilah wireless, yaitu media transmisi tanpa kabel. Contoh dari media tanpa kabel ini, yang pertama menggunakan frekuensi radio, atau yang kedua menggunakan mikro, dan yang ketiga menggunakan inframerah, dan yang keempat, untuk terhubung pada jaringan ini kita dapat menggunakan media satelit. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.